Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengenal industri ramah lingkungan pada masa depan dunia kerja. Transformasi industri Indonesia menuju keberlanjutan kini menjadi fokus utama, di mana tren investasi global menunjukkan 57% investor lebih tertarik pada proyek berkelanjutan. Dan itu 9 sektor prioritas industri hijau membuka berbagai peluang karir menarik. Mari jelajahi masa depan dunia kerja yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya apa sih industri ramah lingkungan itu? Proses efisien yang optimal untuk penggunaan sumber daya menghasilkan output maksimal dengan impact optimal. Dengan skala emisi rendah meminimalkan pelepasan gas rumah kaca sehingga dapat mendukung net zero emission pada tahun 2050. Industri ramah lingkungan memiliki standar industri hijau di mana pedoman operasional baku menjamin kualitas proses dan juga produk berkelanjutan. Adapun perkembangan industri hijau di Indonesia yaitu standar industri hijau hingga Desember 2024 mencapai 149 sertifikasi. Sedangkan untuk industri hijau telah ditetapkan sebanyak 62 standar dengan standar industri hijau yang diberlakukan 46 regulasi untuk menarik investor terhadap industri keberlanjutan meningkat ke 57%. Adapun pencapaian ESG atau environmental, social, dan governance diantaranya adalah untuk environmental, peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif hingga 24,9%, untuk sosial, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, serta untuk governance penerapan prinsip ekonomi sirkular, di mana strategi nasional untuk industri hijau menggunakan peta jalan dekarbonasi industri, mekanisme perdagangan karbon dengan sistem jual beli kredit karbon sehingga intensif pengurangan emisi bagi industri. Yang ketiga, kebijakan pengurangan emisi yang didukung dengan sanksi serta intensif yang seimbang. Serta yang terakhir, penguatan KISKO. Ekonomi mendukung industri hijau, fasilitasi informasi transformasi yang berkelanjutan. Adapun penjelasan mengenai KISKO yaitu Green Industry Service Company, yaitu menjembatani industri dengan penyedia pendanaan hijau sehingga mempertemukan permintaan dan juga penawaran secara efisien. Kemudian KISKO juga mengumpulkan dan juga menghasilkan sumber dana, mengalokasikan seluruh kebutuhan sesuai dengan spesifik industri yang dibutuhkan. Serta KISKO mampu mengurangi beban finansial transformasi sehingga dapat membuat transisi lebih terjangkau bagi perusahaan. Adapun inovasi berkelanjutan untuk success story yaitu SCNG Green Innovation merupakan perusahaan memperkuat inovasi ramah lingkungan di Q1 pada tahun 2025. Kemudian inovasi berkelanjutan untuk Stories Emma Suranta yang meraih penghargaan inovasi pengelolaan sampah di mata lokal Fest tahun 2025. Kemudian penerapan ekonomi sirkuler pada berbagai sektor industri serta carbon capture CCU yang merupakan teknologi masa depan untuk merangkap karbon. Adapun tantangan dalam transformasi industri hijau diantaranya adalah biaya transformasi yang cukup tinggi, dianggap beban dengan perspektif keliru bukanlah sebuah investasi. Kemudian kebutuhan teknologi canggih dengan akses terbatas ke inovasi terkini serta minimnya sumber daya manusia atau tenaga ahli pada industri hijau. Adapun peluang karir di industrialisasi hijau diantaranya adalah green process engineer merupakan profesi yang mengoptimalkan proses produksi, mengurangi limbah konsumsi energi industri. Kemudian untuk sustainability consultant memberikan saran transformasi hijau, membantu perusahaan merancang strategi keberuntungan serta carbon footprint analysis untuk menghitung sejak karbon organisasi menyusun strategi setelah pengurangan emisi. Adapun keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan tersebut diantaranya adalah pemahaman regulasi lingkungan, pengetahuan energi hijau, analisis data dan juga statistik seperti mengolah data dan juga data lingkungan secara kompleks, kemudian manajemen produk berkelanjutan dengan
inisiatif ramah lingkungan, serta life cycle assessment, di mana mampu menganalisis dampak produk secara holistik. Tidak hanya itu, pendidikan dan juga pelatihan industri hijau, pelatihan praktis untuk kebutuhan spesifik industri, sertifikat profesional untuk standarisasi kompetensi di bidang industri ramah lingkungan, serta kemitraan industri dan juga akademisi dengan kolaborasi yang mengembangkan kurikulum. Adapun dampak ekonomi dan juga industri ramah lingkungan yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, produk Indonesia menjadi lebih kompetitif pada pasar global, serta efisiensi operasional mampu memberikan keuntungan jangka panjang. Investasi berkelanjutan pun juga akan terus mengalir ke Indonesia. Adapun kesimpulan dari pembahasan pada hari ini yaitu mengenai transformasi adalah sebuah keniscayaan di mana industri hijau bukanlah sekadar pilihan, akan tetapi sebuah keharusan. Tidak hanya itu, investasi mengenai keterampilan juga mampu mengembangkan kompetensi hijau sehingga dapat membuka karir untuk masa depan. Selanjutnya mengenai kolaborasi multi stakeholder di mana kerjasama semua pihak dapat menjadi kunci keberhasilan dengan negara Indonesia yang berpotensi memiliki pemimpin industri hijau regional serta kekayaan sumber daya yang menjadi modal yang sangat berharga. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.